malam na sila. Formasinya ini, ya tadi mungkin sebagai operator itu yang membuka formasinya ini Kemenpan RB. Peluang tiga formasi itu, yang tiga formasi ini bukan tenaga honorer. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu masih berminat, silakan. Kami ngomong ke OPD memprioritaskan yang lama-lama. Ya, sebagai tenaga cleaning service, sebagai tenaga supir, dan sebagai tenaga pengamanan. Nah, itu bapak yang saya koordinasi. Kalau memang masih berminat Pak, mungkin bisa melalui Pak Kasat PP tetap sebagai tenaga pengamanan. Tapi bapak tidak lagi sebagai honorer Pak. Karena PPA seluruh Indonesia tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer. Sehingga apabila masih ada unit kerja atau OPD yang mempekerjakan ibu sebagai tenaga honorer, maka itu kami meminta datanya dari diperbolehkan. Seperti tenaga kebersihan. Nah, untuk yang profesi tadi seperti kuliah, ya kami mengerti ada aplikasi yo. Kalau di kesehatan itu namanya PMK ya. Kalau di guru itu ada kode. Nah, untuk proses di sekolah itu ada dana namanya dana BOK. Untuk kesehatan ada dana BOS untuk sekolah. Kedua dana tersebut tidak melalui mekanisme kasdal. Memang tercantum di APBD, tapi penerapannya tidak melalui mekanisme kasdal. Mari kita sudah jelaskan di seluruh kepala OPD. Apabila di dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dana tersebut masih memperbolehkan untuk ini, ya silakan. Tapi kalau dari pemerintah daerah, kami hanya bisa merekrut 3 profesi ini yang bukan merupakan profesi sebagai honorer. Kalau yang ke depan saya juga nggak bisa meramalnya. Terkait yang sudah di ATP sudah kita angkat semua, lalu melalui mekanisme evaluasi. Mungkin itu yang bisa Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami menyikapi masalah yang dibicarakan oleh Pak Menteri dengan kepegawaian tidak overwork. Akan tahapan itu sebetulnya Pak. Nah, kalau memanglah tidak bisa sebetulnya dari dulu informasi itu sudah ada kepada kami semua, sehingga kami sekarang dari dulu sampai sekarang menunggu dan menunggu tidak ada kejelasan. Maka Pak Bupati itu pernah bicara dulu, itu tidak saya sampaikan. Jadi harapan itu sebetulnya kami tunggu itu Pak. Kalau memang istilahnya tidak bisa lagi, istilahnya yang lama-lama ini jangan istilahnya dirumahkan dengan tidak hormat gitu. Maaf Pak. Jadi harapan kami itu sebelumnya dulu kiranya Tintas Rumah ini memberitahu penjelasan detailnya. Nah, sehingga kami semua dari dulu tidak memahami kalau memang istilahnya memang apa yang dibicarakan Pak tadi kan. Jadi kami istilahnya selama ini bayar 250.000 Pak per bulan. Tidak ada kami masalahkan sama sekali Pak tentang gaji. Kami tidak menuntut untuk digaji 500, 1 juta, tidak Pak. Hargai pekerjaan kami Pak. Seandainya saya kesehatan, saya masuk ke cleaning service, apa mungkin Pak? Mohon untuk dipertimbangkan Pak nasib-nasib kami yang lain. Kami tidak akan menuntut gaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kesehatan Pak. Di sini simpel. namanya dulu. Nama saya Deni Magdalena dari perwakilan kesehatan Pak. Pernah tugas di mana Bu? Di Puskesmas Babatan Pak. Oh sama ya. Iya sama. Ya, silakan. Intinya Pak, tuntutan kami simpel Pak. Kami menolak untuk dirumahkan, kami tetap diperkerjakan kembali Pak. Kami tidak mempermasalahkan masalah gaji kalau menurut Bapak tadi anggaran tidak mencukupi.
Kami cuma menuntut pasal yang Bapak Sekda bacakan tadi untuk melindungi status kami, Pak, sebagai pekerja, Pak. Kami cuma menuntut kebijakan regulasi dari pusat, Pak. Itu yang kami tekankan, Pak, dengan bapak-bapak semua, bapak pemangku kebijakan di tanah serumah ini, Pak. Tolong kami, Pak, mohon bukakan hati bapak-bapak semua untuk menolong kami, Pak, sebagai tenaga honorer ini, Pak. Tolong kami, Pak, memohon dengan sangat kami, Pak. Kerendahan hati Bapak kami mohon dengan sangat. Lindungi kami sesuai arahan pemerintah pusat, Pak. Manfaatkan Undang-Undang Dasar untuk melindungi kami, bukan untuk merumahkan kami, Pak. Tolong maafkan, Pak. Kami tidak menuntut gaji, Pak. Nyatanya kami bekerja sekian tahun nggak ada kami melakukan aksi, Pak. Kami cuma ingin diperlakukan sama dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak. Turuti aturan dari pemerintah pusat, regulasi dari pemerintah pusat sudah jelas, Pak. Keluar Undang-Undang 20 tahun 2023 itu, Pak, untuk melindungi seluruh tenaga honorer, Pak. Untuk dialihkan dari honorer menjadi P3 paruh waktu. Kenapa dibikin paruh waktu, Pak? Untuk memberi keringanan daerah agar tidak memikirkan masalah gaji kami, Pak. Kami pun tidak menuntut, Pak. Demi Allah kami tidak menuntut, Pak. Kami cuma ingin dilindungi status kami, Pak. Cari kerja susah, Pak. Apalagi kami yang sudah berumur, Pak. Tolong, Pak, bukakan pintu kemanusiaan Bapak, Pak. Kami sudah memilih Bapak. Kami sudah percaya dengan Bapak-Bapak semuanya, Pak. Tolong, Pak, kami minta amanah, Pak. Sudah, Pak. Saya Dunia Prian, Mulia kita maaf Pak. Aku udah lancar bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa kita, Pak. Nah, aku di sini dituakan oleh mereka-mereka ini. Nah, mereka-mereka ini cuma menuntut Sutya. Sutya itu lah. Kalau memang tidak tahu di akad, mereka ini cuma nak bekerja supaya kalau ada tes untuk ke depan, mereka-mereka ini pacak ikut, Pak. Karena informasi sebelumnya, kalau lah berhenti di kerjaan itu, cak aku berdiri Satpol PP, ada tes di 2027 kilo, itu dia tahu, Pak. Untuk tes P3K, kalau CPNS kan walaupun lah lulus SMA masih tahu kan, saya lulus. Nah, tuntutan mereka ini cuma sudah itu lah, Pak. Kalau memang dia tahu, mereka ini cuma nak kerja. Aku juga pernah, Pak. Kerja 2 bulan, apa berapa itu? Tidak digaji sama sekali. Itu jadi masalah tuh, kan, Pak. Yang penting kami SK kami lanjut. Kami cuma berharap ke depan sejahtera. Sejahtera dan kalau kata kasar itu kata cuma tua itu jadilah gaya aku yang nyabi di sawah. Aku maka dapat duduk ilok bapak-bapak sekalian. Cuma itu, Pak. Data tes ini tidak menutup kemungkinan bisa ikut tes karena sudah terdaftar di data Polri. Jadi peluang itu masih besar. Tolong perhatikan ini ya, waktu itu rumah nanti dia. Nah, aku usul dulu nih jawabannya. Pak Novi, jadi bukan dalam artian ini habis sama riwayatnya. Boleh kalau ada tenaga nggak ikut tes P3K, itu boleh diikut tes lagi karena daftar nama kamu sudah terdaftar di sana dan tidak harus di rumah, bisa di daerah lain selagi di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuma kalau eksplisit level itu, nah kalau nggak ikut P3K, ya, nah aku meluruskan ini. Jadi sudah dijelaskan dan itu regulasinya sudah jelas. Nah kemudian nama Sofyan Ketemi. Saya dari Kecamatan Sumatera. Saya mengulas jelas tadi bahwa saya honor 2008, Pak. Berdirinya kantor cabang Sumatera. Saya dari situ. Sampai 2025 31 Desember saya diberhentikan, Pak, secara tidak hormat. Setelah 3 hari OPD itu mengambil atau merekrut honor jaga, Pak.
Ya, yang di situ. Mohon pertimbangan Bapak. Bagaimana nasib saya ini? Sudah Pak? Ya, Oh, ya. terima kasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, staf-staf dan Bapak Sekda yang saya hormati. Di sini Pak, saya membahas tentang tadi dikatakannya tentang Nama boleh? nama Lesmiwati Pak Dari? perizinan. Oh ya. Ya, kemarin itu kan sudah saya ajukan mengenai yang dipekerjakan itu cleaning service, sopir serta penjaga malam. Tapi di sini saya ingin tanyakan Pak, mengapa saya ini diberhentikan? Sedangkan di perizinan itu cuma saya sendiri yang kebersihannya Pak. Nah, di sini kini yang di perizinan itu orang yang di di instansi di ini teknis yang dipekerjakan diambil di situ. Aku tanya dengan ini kasubahnya, katanya kabatu ni de pacak nolong kami kerja kalau sekedar kebersihan baik. Yang lain ni pacak nolong kami kerja kalau udah kebersihan. Aku terima baik itu Pak. Tapi aku tahu di media ini Pak, Presiden sendiri yang mengatakan yang dipekerjakan itu cleaning service sama sopir sama penjaga malam. Saya di sini minta Pak, minta keadilan. Minta keadilan. Saya minta mulai besok Pak, mohon saya mau dipekerjakan lagi perizinan. Karena saya sendiri yang kebersihan di situ Pak, tidak ada yang lain. Bapak-bapak mungkin tahu perizinan itu besar. Saya sendiri Pak, WC-nya 7. Piring-piringnya banyak Pak. Saya sendiri yang masuk, inilah kuat tangan Pak. Tapi kenapa aku dibuang Pak waktu petang itu Pak, tanggal 31 itu. Kantor posisinya bersih. Udah aku sapu, udah aku pel, WC udah bersih, tahu-tahu aku dipanggil Pak. Katanya, Pak Ibu maaf, ini dicekkan tadi rumah ke dulu. Jadi tunggu baik, impoi di HP katanya. Tunggu ini Pak, aku kerja Pak, tunggu HP sampai sekarang tak dipanggil. Aku tak keadilan Pak. Oke. Intinya kebenaran apa yang Ibu sampaikan. Nah, jadi itu sudah komitmen kita, sudah sesuai dengan regulasi yang akan diterapkan. Tenaga honor yang masih tetap honor, yang direkrut itu cuma 3, supir, cleaning service, dengan penjaga malam. Kalau tidak itu nanti kami akan dipanggil karena tidak. Sama dengan yang lain. Kemudian semua barat. Jadi semua barat. Jadi selama ini memang ada beberapa yang pemahaman termasuk Bapak juga yang pernah mau paham gitu. Nah, nanti kan kita minta regulasi lagi bersama ini. Kalau mau Bapak memang lalapnya di situ, mungkin kami akan panggil lagi, kita kembali lagi ya. Ya, SK-nya tuh. Ya, masih. Mungkin dari Pak saya menanggapi yang dijawab yang jadi mungkin ini sekaligus bagi Pak tolong Pak Asistennya disampaikan kepada OPD ini diprioritaskan direkrut orang lama untuk posisi cleaning service. Jadi agak kecewa juga mendengar kata-kata PNS yang nggak bisa kerja lalu gara-gara tidak merekrut honorer teknis. Ya, suruh mundurkan diri aja lah dari PNS. Nah, itulah Pak. Yang seperti itu. Itulah Jadi kerjaan yang nanti Bu, tadi Pak Wagub sudah ngomong, nanti kita konfirmasi untuk yang ini. Kemudian kembali lagi menjelaskan mungkin biar kita sama-sama satu pemahaman Bapak Ibu sekalian. Di luar tenaga tersebut, Pemkab tidak boleh Bu. Kami ingin, tapi aturan yang mengatakan kami tidak boleh lagi merekrut di luar tenaga, 3 tenaga itu. Walaupun tadi Ibu bilang tidak menuntut gaji. Walaupun Ibu bilang tidak menuntut gaji, walaupun katanya tidak gajian, tapi di luar 3 profesi itu, ini Bapak Bupati tidak boleh lagi merekrut. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan, ada 2 sumber dana BOS
POK ini yang dikelola di luar Kasda. Selagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya membolehkan itu, ya silakan saja. Nah, kalau misalnya kawan-kawan seluruh kawan-kawan di sini masih mau bekerja, hanya bisa di 3 profesi itu. Dan 3 profesi itu tidak bisa disebut honorer. Jadi kalau tadi dibilang biar masih tetap kerja, biar nanti pada saat ada pengangkatan lagi, biar bisa ikut, nanti kita sama-sama luruskan di sini bahwa berdasarkan peraturan yang ada, proses afirmasinya sudah selesai. Jadi 2027-2028 tidak akan ada lagi bentukan seperti ini. Kalaupun Bapak-Bapak itu masih berminat untuk menjadi ASN, baik PNS maupun P3K, melalui mekanisme seleksi yang ada itu. Izin Bapak, sekarang kan zamannya digital ya Pak ya. Jadi apapun dari pusat maupun kita bisa tahu. Ya pada waktu itu Menpan RB, BKN, semua kebijakan itu kembali kepada daerah, ya, daerah. Tapi kita ketahui juga mungkin Bapak Bupati sebagai nomor 1 di Kabupaten Sleman mungkin tidak bisa melaksanakan kebijakan itu karena keuangan daerah. Ya kan? Tetapi apakah tidak ada solusi lain Pak? Misalnya bicara ke pusat, untuk ke bendara pusat bahwa kita memang ada para honor yang sudah lama yang teraniaya yang tidak ikut data tadi karena aplikasi tersebut bermasalah, apakah tidak diusulkan kembali gitu Pak? Kemudian Bapak sampaikan tadi bahwa Kabupaten Sleman sudah bersurat ke Kemenpan, itu kami ingin bukti fisiknya Pak. Jadi kami para honor dan kami puas ya kan zamannya digital, kalau nggak ada bukti fisik tuh kayaknya nonsen juga kan kurang percaya karena sekarang udah digitalisasi semuanya ya. Info dari pusat langsung kita dapat juga. Jadi seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa Kemenpan kan sudah menutup untuk N4, itu kan juga ingin tahu jawaban dari Kemenpan itu apa alasannya itu. Jadi nanti kami meminta sebagai bukti kami dengan teman yang lain bahwasanya ya udah pupuslah harapan kami ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman mau ini silakan nanti data dari supir atau cleaning service ya. Saya cukup mungkin bersyukur dengan apa yang saya dapatkan selama ini aja. Ya kalau memang nanti bisa ikut di P3 paruh waktu di desa lain di tempat lain mungkin saya akan juga berusaha. Tapi itu tadi Pak, karena zaman digital semua informasi dari pusat dari Pak Prabowo pun kami bisa tahu ya. Jadi mohon Pak kami surat tersebut disebarkan ke kami. Terima kasih. Baik, ada tolong. Ini jawaban dari Menpan. Jadi artinya kalau dijawab berarti ada permohonan. Nanti permohonan kalau perlu ya diminta juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada tanggapannya. Sudah terjawab ya ini. Yang semua nanti Pak. Dari atas itu jelas ada. Silakan. Jelas. Nah tadi yang memilih tangan tadi apa yang mau sampaikan? Terakhir ya, sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya Maria Yulita Pak. Saya dari kantor cabang Pusati. Jadi penjelasan yang sudah dipaparkan panjang lebar ini tadi secara regulasi mungkin sudah mengerucut. Memang harapan itu sudah tipis, harapan itu sudah pupus. Jadi kami masih mohon Pak, apakah kami yang sudah lama mengabdi ini tidak bisa lagi kembali ke Menpan untuk diusulkan lagi menjadi paruh waktu Pak, untuk terakhir kalinya Pak, sama-sama diusulkan ke sana. Karena secara hak dan kesempatan, kami mempunyai hak dan kesempatan yang sama Pak. Database diakomodir di seleksi tahap 1 dan non-database diakomodir di seleksi tahap 2. Tapi kesempatan itu tidak berpihak kepada kami karena masalah keuangan daerah. Sebentar, Ibu masuk database sudah masuk? Gimana? Nama Ibu sudah masuk database? Kami ikut seleksi tahap 2. Oh. Non-database. Saya mau Bu, saya langsung jawab. Yang masuk database
tadi sudah dijelaskan. Itu kalau ada penerimaan P3K ke depan melalui seleksi, itu bisa tes di mana di seluruh Indonesia, bisa di mana, bisa di Bengkulu, bisa di mana saja. Jadi artinya peluang ibu masih ada. Mengikuti tes P3K. Izin lagi Pak ya. Nah, jadi untuk seleksi itu memang masih bisa di tempat lain Pak. Tapi dibatasi umur kalau untuk P3K penuh waktu ataupun paruh waktu itu kan 40 tahun. Dan untuk di daerah Seluma ini mungkin sudah tipis harapan untuk dibuka lagi formasi. Karena keuangan itu daerah yang tidak memungkinkan. Jadi kami mohon Pak untuk teman-teman yang memang dirumahkan agar bisa diusulkan lagi. Kembali Pak diusulkan untuk terakhir kalinya Pak. Baik, sudah ya. Oke. Baik. Tapi kami minta, ini sudah dalam bentuk melalui melalui koordinatornya, silakan bersurat, sampaikan data-data kawan-kawan. Nanti suratnya ini kita bantu untuk ke Kemenpan RB untuk permohonan kembali. Ya kan? Tapi saya tidak bisa menjanjikan bisa atau tidak. Baik, jadi Pak siapa? Sebentar, jadi koordinator ya. Jadi silakan diusulkan lagi melalui nanti. Jadi Pak Sekda nanti komunikasinya dengan Anda. Jadi tidak dengan seluruhnya. Bingung itu kalau disuruh uang itu selesai setahun setengah. Jadi cukup dengan Bapak, nanti Bapak akan jelaskan dengan kawan-kawan yang ada di sini. Ya, silakan usulan dari itu akan kami lanjutkan ke pemerintah pusat. Ya, harapan dari Ibu Nengsi ya, Iya, maksud aku yang segini koordinatornya silakan diusulkan dulu, tapi dikoordinir juga. Itu mungkin setiap bukan masuk ke sini. Ayo, sepakat ya? Ada lu sampaikan. Yang seberang lagi ya? Iya. Ini Pak, untuk rombongannya ataupun topo ini kan yang telah mulai jadi hari Senin sampai hari ini untuk data-data lah kami input dulu ataupun lah kami kumpulkan. Nah, maafnya untuk kawan-kawan yang itu datang lah boleh kita mulai jadi pelaksana kemari sampai dengan hari ini. Nah, kami tidak tahu input doang. Maksudnya tidak tahu. Karena di luar gitu kan. Nah, aku pribadi sebagai yang dituakan di sini cuma minta memperjuangkan yang lah kami data-data ini. Ya, data-data sudah dibawa sekarang. Sudah. Coba tak ini. Sudah. Silakan nanti disampaikan dengan Pak Sida, dengan Pak Asisten. Nanti kita input lagi. Mungkin tertulis atau kami sampaikan dengan Bapak bahwa ini sudah dilayangkan ke pemerintah pusat. Jadi fair. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Sleman ini selalu terbuka. Kapan kamu tidak bertemu, baik pribadi, perorangan, kelompok maupun dewan tidak menolak pemerintah daerah ini untuk menutup. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini, sampai setahun kurang dikit, 8 kali dilemokan, terbuka terus. Apa ditentukan tentu saja. Karena ya memang kondisi keuangan daerah, makanya tidak bisa kami penuhi sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, tidak ada pemerintah daerah tertutup untuk hal-hal itu. Dibuktikan Pak Bupati sudah menjadi sama-sama untuk berjuang itu. Ini bukti pada keterbukaan pemerintah daerah, bukti pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib kawan-kawan sekalian. Aku rasa itu ya, kita sepakat. Aku rasa cukup pertemuan ini. Silakan bawa Bapak nanti yang belum termasuk yang ada di sini, silakan masuk dengan kawan kita ini. Tadi disampaikan Pak Sekda, dalam waktu tidak lama Pak Sekda akan bersurat ke pemerintah pusat, sama-sama menyaksikan, dan nanti kita tunggu jawabannya. Sudah mendengar masukan dari teman-teman P3K, masukan dari Pak Sekda, Pak Wabuk. Jadi pesan saya yang pertama pada seluruh OPD, Pak Asisten, Pak Sekda, tolong diteruskan ke OPD terkait dengan rencana rekrutmen 3 jabatan tersebut. Didahulukan teman-teman yang lama yang sudah bekerja di OPD yang lama.
terkait dengan alasan OPD tidak bisa bekerja dengan alasan ada job yang baik lagi, alasannya jangan seperti itu. Kalau ASN ya kalau harus bekerja. Tanpa honorer pun ASN harus tetap bisa bekerja profesional. Yang kedua, jadi tadi ada sekitar 500 Pak ya. 500 anggaran cukup untuk 500 orang 3 jabatan tadi. Nanti OPD tolong diteruskan, yang direkrut adalah orang-orang lama yang benar-benar profesinya sebagai 3 jabatan. Terkait dengan data-data kenapa dihapus, kenapa tidak, nanti OPD teknis yang bisa menjawab. Terkait dengan perjuangan kita Bapak Ibu, tetap bagaimanapun proses surat menyurat, proses untuk menjawab itu butuh waktu. Pasti kami pemerintah daerah tetap memproses, tapi ini perlu waktu sebetulnya. Tidak bisa sesuai dengan harapan kita cepat-cepat. Karena ini merupakan regulasi yang harus memadukan semua aturan yang ada. Dan terkait dengan Bapak Ibu yang sudah kerja lama, jujur sebagai Bapak, sebagai Ibu, sebagai orang tua, sebagai pemangku kepentingan, saya secara pribadi dengan Pak Wabub pasti inginnya yang ideal, tidak ingin menzolimi semua orang, pasti prinsipnya saya seperti itu, tidak ingin semua ada yang dirugikan. Tapi karena ini terkait dengan masalah yang lebih besar, terkait dengan anggaran, terkait dengan kebijakan yang terdahulu, maka kebijakan pemimpin sekarang mau tidak mau harus diikuti agar situasi semua ini kondusif lagi. Solusinya tadi itu, OPD silahkan direkrut. Yang kedua, semaksimal mungkin data Ibu tetap bertahan sehingga bisa ikut tes selanjutnya. Bagi yang sudah senior, yang sudah waktunya habis, ya kita harus sama-sama memaklumi, karena ini memang kejadian sudah terjadi seperti itu. Yang umur 40 ke atas, ya harus tetap berusaha. Saya yakin kenapa tidak, Pak Bupati memang tidak minta gaji, tapi ujungnya nanti minta diangkat pasti. Itu penyakit yang berat. Enggak ada ikuti kebijakan pusat, Pak. Nah, nanti untuk kebijakan pasti kami akan tahu. Bapak Ibu, satu lagi, Bapak Ibu biasakan berbicara secara sesuai aturan, sehingga kita sama-sama satu persepsi. Terkadang kita pembicaraan ini, karena kita tahu sepotong-sepotong keilmuannya, jadi kita harus bolak-balik, tapi secara umum, kalau kita sama-sama membaca aturan, memahami aturan, dan insya Allah kami Pemda akan selalu berupaya mendorong bagaimana uang di Sleman ini bisa masuk yang banyak, mendorong bagaimana regulasi yang tercecer ini bisa tanpa ada penambahan-penambahan yang honor-honor kira-kira tidak sesuai. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin pendapatan daerah agar lebih besar lagi, pembangunan daerah lebih besar lagi, dan kedepannya kita sama-sama berjuang. Saya tidak bisa janji Bu, tapi secara regulasi, secara aturan, secara silaturahmi, secara kelembagaan, kami akan berusaha bagaimana maksimal untuk bisa memperjuangkan semua elemen yang ada di Kabupaten Sleman. Ini keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Provinsi tadi. Saya rasa itu dulu untuk sementara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak sudah kondusif. Terima kasih Pak Kapolres dan jajarannya, Bapak sekalian, dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama acara kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sampaikan.
memang tidak bisa jaga malam. Mereka bukan mereka yang buat administrasi sekarang. Bahkan saya ditelepon Pak sekarang untuk kerja menyiapkan SPJ yang lama-lama. Kalau saya kerja untuk apa Pak? Kalau saya tidak lanjut Pak. Saya tidak mau lagi Pak urusan kalau saya tidak lanjut Pak. Nanti kita panggil Pak Tata, ini sebuah lagi nih yang di KB. Di SKP masih ada 3 orang yang bekerja Pak. Tidak adil Pak. Mereka tak membantu. Nanti kami akan panggil para OPD, aspirasi sudah kami catat semua, perintah sudah turun supaya kami panggil OPD. Nanti akan kami jelaskan. Ya. Mati-matian kerja Pak. Bu, mau sampai apa? Pemda Kabupaten menerima keinginan daripada kawan-kawan yang tenaga honor, yang tenaga P3K nggak masuk dalam semacam itu, dan kita pemerintah kabupaten terbuka menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Artinya ada regulasi dari pemerintah pusat mengatakan tidak boleh merekrut tenaga kerja lagi, tenaga honor lagi, kecuali 3 hal tadi: screening service, jaga malam, dengan supir. Nah ini pasti tetap. Dan mereka hari ini datang minta penjelasan hal-hal begitu, karena menyangkut selama ini mereka menganggap mereka sudah lama bekerja dan sudah honor. Dan kita tampung dan kita jelaskan permasalahan itu. Bahkan kita sudah bersurat kepada pemerintah pusat untuk mereka tetap diberdayakan, namun sudah jelas regulasinya bahwa itu tidak dibolehkan lagi. Dan kita sudah jelaskan, ya alhamdulillah tuntutan mereka tolong bersurat lagi ke pemerintah pusat, akan kita lakukan bersurat lagi ke pemerintah pusat. Tinggal solusinya apa Bu? Solusinya kita nunggu jawaban. Bersurat dari keinginan mereka, aspirasi mereka, kita sampaikan ke pemerintah pusat, karena ini menyangkut dengan anggaran. Karena belanja pegawai kita sudah sangat maksimal. Dengan OPD tersebut kita panggil OPD tersebut, kita masih memberikan penjelasan. Tidak ada lagi hal yang begitu, cuma ada 3 cleaning service itu tadi saya sebutkan tadi. Nah kalau masih ada itu, ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Jadi intinya mereka yang sudah lama mengabdi diprioritaskan kembali nih Pak. Diprioritaskan. Kalau memang itu, tapi kan kita melihat, kita panggil OPD-nya, mereka ini pertimbangannya apa? Walaupun misalnya dia sudah lama, mungkin OPD mengatakan memang sudah lama, tapi masuknya 2 bulan sekali atau seminggu sekali. Nah kan ada pertimbangannya, kita komunikasikan dengan OPD tersebut. Siap. Dia akan dipanggil Pak ya? Iya, kita panggil OPD-nya. Nanti kita evaluasi OPD mana yang merekrut lebih dari 3. Nah, gimana sistem rekrutmennya? Satu lagi. Tamu-tamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus sejenak. Itu hasil rapat tadi, kemungkinan besar. Jadi la usaha semua boleh yuk deh tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.